teman-teman PKS dan perjuangan-perjuangan yang sudah mereka lakukan. Karena saya lahir ya juga saya lahir di dalam Islam itu juga ketika di dalam kampus kan ya. Dan teman-teman tahu bahwa saya PKS itu munculnya dari kampus juga, dari aktivis-aktivis kampus. Mereka yang punya idealisme, mereka yang punya visi visionernya besar sekali, dan komitmen mereka pada Islam juga sangat kental dan sangat tidak perlu diragukan orang-orang PKS. Itulah kenapa, nah ini poinnya, itulah kenapa lantas orang-orang benar-benar kecewa gitu, maksudnya benar-benar kecelek, benar-benar keprank ketika PKS itu nggak mendukung Anies tapi mendukung Pak Ridwan Kamil gitu, maksudnya ya itu keprank banget dan masuk ke dalam koalisinya Jokowi, masuk ke Kim, itu orang keprank banget sih ya. Sampai kalau teman-teman mau lihat ya, ini sampai sekarang masih ada akunnya Andovi yang bahas tentang ini ya, tentang Kim dan Kim Plus itu kan juga ngeri banget ya, sampai PKS terus diportray seperti itu jeleknya. Rasa kecelek karena mereka harapkan PKS itu adalah partai umat, partai dakwah sebagaimana yang mereka juga suarakan, orang-orangnya tuh akhi-akhi dan ukhti-ukhti gitu ya. Maksudnya orang-orang tidak mengharapkan gerakan ini, orang-orang nggak expect dengan gerakan itu. Nah akhirnya orang-orang tuh protes, semua protes. Yang saya dengar aja banyak sekali yang kecewa sih. Ada beberapa kader yang kecewa, ada beberapa yang juga nyampein ke saya. Tapi saya juga balik lagi menyatakan bahwasanya ya kita tetap respect kepada PKS. Tidak serta-merta kemudian ketika PKS melakukan satu kesalahan dia lantas kemudian kita bisa mengabaikan kebaikan-kebaikan mereka, enggak. Tapi juga enggak berarti saya membenarkan. Saya tahu banget bagaimana sakit hatinya atau misalnya kecelenya orang-orang ataupun mereka yang bingung dengan keadaan yang ditujukan oleh PKS. Hasilnya itu adalah apa? Hasilnya orang dengan serta-merta mengatakan Islam sama aja. Enggak ulamanya, enggak habaibnya dengan kasus yang tadi ya. Enggak juga dengan yang sudah dikasih tambang gitu ya, atau enggak juga seperti politisi kayak PKS gitu maksudnya. Jadi orang-orang tuh mikir ini ya benar-benar nih orang-orang muslim tuh kayak nggak bisa diharapin gitu maksudnya. Nah karena protesnya mereka itu, mereka rame-rame nyerbu. Terakhir kali saya punya sahabat namanya Hasan JR ini jadi perwakilan dari PKS ya, masuk DPR juga ya. Lalu kemudian terakhir kali saya lihat postnya itu dia ngepost sama Ridwan Kamil terus dibully abis. Aduh, sedih sih, sedih banget. Pikir dan umat terasa itu sedih sih. Dalam titik itu ketika ngelihat saudara-saudara kita yang sama-sama memperjuangkan Islam tuh dibully, itu maksudnya. Cuman saya ngerti kenapa mereka dibully. Tapi balik lagi, ketika mereka dibully, nah ini nih, kalau andaikan ada yang dengar ini ya daripada teman-teman saya dari PKS, kalau pas lagi dibully dan kita memang sudah tahu. Ya walaupun mungkin kita nggak merasa salah ya, tapi kalau kita tahu kita salah ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita pun nggak merasa kita salah, tapi perasaan umat itu kita harus tahu, nggak boleh fail. Kita tuh boleh fail dalam menentukan satu keputusan, tapi kita nggak boleh fail untuk tahu perasaan umat tuh kayak apa. Contoh kayak gini ya, umat itu anggaplah kayak cewek, gitu kan, kayak perempuan, kayak istri gitu kan ya. Nah istri itu walaupun kita yang benar dan dia yang salah, walaupun sebenarnya banyakan kita yang salah sih gitu ya, tapi kalaupun dia yang salah kita yang benar, tapi kita pertama-tama bukan memperhatikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi perasaan dia tuh apa. Nah jadi umat itu perasaannya sudah sedih, perasaan mereka tuh kecewa. Kenapa mereka bisa punya rasa kecewa? Kenapa mereka bisa punya rasa sedih? Sederhana, karena mereka sayang sama PKS, karena mereka peduli dengan PKS, karena mereka berharap pada PKS. Dan ketika harapannya itu atau misalnya rasa cintanya itu atau rasa sayangnya itu ternyata ekspektasinya mereka itu mereka nggak dapat, ya mereka kecewa, mereka sedih. Dan orang sedih ngomel, dan orang sedih kritik. Ada yang diem, ada yang kritik, ada yang marah-marah, ada yang tapi nggak ada yang nggak berbuat apapun. Ya diam itu termasuk aktivitas gitu ya. Tapi pasti ada respons daripada orang-orang yang kecewa gitu maksudnya. Nah ketika umat ini kecewa, mereka lampiaskan kepada akun PKS, kepada kemudian ngomong kayak gini, atau misalnya mereka lampiaskan kepada kader-kadernya. Yang menurut saya kurang bijak adalah kader-kader PKS merespon dengan cara yang nggak bagus
gitu kan ya, atau PKS merespon dengan cara yang nggak bagus. Apa responnya? Responnya denial pertama. Yang kedua, kami juga nggak perlu kok suara Anda. Itu ada juga yang saya dengar seperti itu. Ada juga kemudian responnya yang kayak gitu tadi, malah dilaporkan secara hukum. Ini kan lucu, gitu kan ya. Contoh misalnya ya, ada orang bilang misalnya Felix sipit misalnya, ya udah terima aja memang saya sipit. Ada yang bilang Felix belok misalnya, apakah saya harus ngelaporin di atas dasar fitnah? Terus apa gunanya? Taruh lagi nih ya, saya berusaha untuk mengambil hati umat. Dan ada satu keputusan saya yang saya anggap benar ya, saya anggap benar keputusan itu. Tapi umat nggak suka, orang lain nggak suka. Terus masa saya harus laporin supaya umat tuh jadi suka sama saya? Kan nggak jadi suka sama saya juga. Artinya ya nggak ada yang bisa kita lakukan sih dalam kondisi seperti ini. Makanya dalam kondisi seperti itu ya jawaban yang harusnya ya teman-teman PKS harusnya lebih bijak untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Jangan kemudian langsung kemudian dilapor. Lah kalau dilapor ya malah dibully lagi. Ini kan kocak. Gitu kan ya. Lo kok lu ngelaporin orang-orang yang sayang sama lu? Hukuman yang paling berat terhadap orang adalah didiemin. Termasuk kepada para elit politik ataupun pada PKS. Jadi ketika PKS itu ngelaporin orang yang protes, itu nggak semua orang yang protes tuh nggak suka loh. Ada orang-orang yang sayang sama kamu, dia protes. Yaitu adalah orang-orang yang selama ini membersamai kamu. Dan dia adalah orang yang protes dengan rasa sedih. Gitu. Dia protes dengan rasa nggak rela. Karena ada yang sudah 17 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Dan seterusnya untuk menemani PKS. Terus tiba-tiba terus kemudian mereka mendapatkan sesuatu yang mereka pikir mereka nggak bisa diam lagi dengan itu. Artinya mereka punya rasa sayang. Makanya mereka protes gitu maksudnya. Nah tapi ditanggepin dengan cara yang tidak bagus. Itu tadi ada yang lucu tadi. Apa namanya, ada yang komentar mudah-mudahan PKS anaknya kayak Luke Skywalker. Ya tapi jadinya nggak jadi bahas Kaisang sama Gibran deh. Padahal tadi saya mau bahas Kaisang sama Gibran loh, gitu kan ya maksudnya. Kalau saya boleh nyaranin pada teman PKS, cobalah lebih bijak dalam menghadapi orang-orang yang sayang, ataupun lebih bijak lagi menghadapi orang-orang yang benci. Kata orang gini, you have to be close on your friend and closer to your enemies. Katanya begitu. Jadi kalau Anda menganggap bahwasannya orang-orang yang kritik PKS itu adalah orang-orang yang baik pada Anda, perhatikanlah. Karena Anda harus membuat teman Anda tuh dekat. Tapi kalau Anda menganggap dia tuh cuma orang yang gak suka sama PKS, dia tuh cuma benci sama PKS, dia mah kritik mulu sama PKS, you have to be closer. Kamu harus lebih dekat dengan lawanmu. Kenapa? Karena temanmu itu sama lawanmu itu yang mungkin mencelakaimu itu adalah lawanmu. Dan kalau move kita salah, kita tidak bijak, ya kita bisa hancur gitu maksudnya. Maka jangan sampai deh, saya sih nggak pengen ya kalau misalnya orang-orang hilang harapan pada teman-teman PKS. Artinya saya sih nggak pengen sih kalau PKS itu dapat nama jelek. Saya pengen PKS itu tetap di-respect sama orang, dihormati sama orang, bahkan didukung sama orang. Tapi tentunya kita tahu bahwa saya untuk bisa didukung, di-respect, dan juga untuk bisa untuk dianggap sama orang, you have to have respect for everyone that love you. Atau siapapun yang komen dengan Anda gitu maksudnya. Itu harus kita lakukan juga gitu maksudnya.